Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redina Rahmawati dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2021 dan NIM 3362100022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian reaksi kesetimbangan kimia, syarat-syarat kesetimbangan, tetapan kesetimbangan, quotient reaksi atau hasil bagi reaksi, dan juga hubungan Kc dan Ki. Reaksi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Ciri-ciri dari kesetimbangan kimia yaitu reaksinya reversibel, artinya reaksinya memiliki dua arah atau bolak-balik. Yang kedua yaitu bersifat dinamis. Ketiga, reaksi seolah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi terus terjadi. Dan yang keempat yaitu reaksi mencapai kesetimbangan ketika laju kanan sama dengan laju kiri. Reaksi kesetimbangan kimia adalah reaksi yang keadaannya tidak terlihat lagi adanya perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, tidak terlihat lagi ini bukan berarti reaksi berhenti ya. Yang sudah dijelaskan tadi dari ciri-cirinya, yaitu reaksi seolah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi terus terjadi. Di sini ada persamaan dari reaksi kesetimbangan kimia. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat kesetimbangan. Yang pertama yaitu berlangsung secara dua arah atau reversible. Yang kedua sistem tertutup. Artinya dari sistem tertutup ini yaitu sistem yang tidak menghendaki adanya pertukaran materi dari lingkungan ke sistem maupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu bersifat dinamis, artinya terjadi secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. Tetapan kesetimbangan kimia. Tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasinya saja. Secara matematis, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc adalah perbandingan dari hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktannya yang dipangkatkan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini perlu diingat ya teman-teman, bahwa dia itu hanya berlaku hanya untuk fase gas dan larutan saja. Ya, tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Pertama yaitu kesetimbangan homogen. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata homogen, kesetimbangan ini merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktannya berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan, seperti di bawah ini. Di sini ada reaksi dari reaktan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan dari produk. Maka nilai kesetimbangan konsentrasinya disusun sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi dari produk, yaitu konsentrasi C kali koefisiennya, pangkatkan, dikali dengan konsentrasi D, pangkatkan dengan koefisien D, per konsentrasi dari reaktan, yaitu A, dipangkatkan dengan koefisien A, dikali dengan konsentrasi B, dipangkatkan dengan koefisien B. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, terus di sini ada contoh dari kesetimbangan homogen. Bisa dilihat di sini fasenya itu sama, yaitu gas semua, dan ini juga larutan semua. Kemudian ada contoh soal. Perhatikan reaksi berikut
yang hanya berfase gas dan tetapan kesetimbangan Kc dihitung berdasarkan konsentrasinya. Maka kita langsung jawab aja. Ingat ya bahwa di sebelah kiri itu reaktan, dan di sebelah kanan itu konsentrasi dari produk. Kc sama dengan konsentrasi dari produk, yaitu 2 SO 3 pangkat 2 dikalikan koefisiennya per SO 2 pangkat 2 kali O2 pangkat 1. Sama seperti jawabannya ya, teman-teman. Kemudian ada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang hanya mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan. Misalnya sebagai berikut. Di sini ada sebuah reaksi ya, AA ditambah BB, reaksi bolak-balik C ditambah D, maka nilai kesetimbangan disusun sebagai berikut. Nah, kalau misalkan heterogen ini berarti dia itu yang memiliki 2 fase. Di sini ada 2 fase ya, teman-teman. Konsentrasi dari produk, kita pilih yang sesuai dengan kesetimbangan heterogennya saja, yaitu gas dan cairan. Berarti konsentrasi dari D pangkatkan dengan koefisiennya per konsentrasi dari A pangkatkan koefisien. Sama ya jawabannya seperti ini. Dan ini adalah contoh dari kesetimbangan heterogen. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, ini ada 2 fase dan ini juga. Nah, kemudian ada contoh soal lagi, itu perhatikan reaksi di bawah ini. Tuliskan reaksi kimia kesetimbangan konsentrasinya. Maka Kc sama dengan ini reaktan dan ini produk. Konsentrasi dari produk Na O3 pangkat 1 per pangkat 1 kali NaCl pangkat 1. Ini bisa dilanjutkan ya perhitungannya seperti perhitungan biasa. Kita lihat jawabannya. Sama ya teman-teman. Kemudian ada quotient reaksi. Keadaan kesetimbangan untuk suatu reaksi kimia dapat digambarkan dengan grafik. Contoh reaksi transformasi butana menjadi isobutana. Bila konsentrasi salah satu senyawa diketahui, maka konsentrasi senyawa lainnya pada kesetimbangan dapat diketahui dari nilai konstanta kesetimbangan. Misalkan konsentrasi butana 0,80 molar, maka konsentrasi isobutana pada kesetimbangan pasti. Isobutana sama dengan konsentrasi kesetimbangan butana, yaitu 2,50 dikali 0,80 molar menjadi 2 molar. Demikian pula untuk konsentrasi butana lainnya.
diperoleh isobutana pada kesetimbangan. Plot antara butana terhadap isobutana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Setiap titik di dalam gambar menyatakan nilai perbandingan isobutana per butana. Nama umum untuk perbandingan ini adalah quotient reaksi atau biasa dilambangkan dengan Q. Dan Q sama dengan K hanya terjadi ketika reaksi berada pada kesetimbangan. Misalkan suatu sistem berada komposisi 3 mol butana dan 4 mol isobutana pada 298 K. Ini berarti Kc sama dengan konsentrasi isobutana per butana sama dengan 4 dibagi 3 yaitu 1,3. Bisa dilihat di sini ya. Garis kesetimbangan. Nah, karena Kc ini lebih kecil daripada K, berarti sistem tidak berada dalam kesetimbangan. Sebagian butana harus berubah menjadi isobutana. Transformasi ini akan terus berlangsung hingga isobutana per butana sama dengan 2,5, yaitu Kc sama dengan yaitu Q sama dengan K, dan perbandingan ini digambarkan dengan titik pada garis kesetimbangan. Kemudian ada contoh soal juga, gas coklat NO2 berada dalam kesetimbangan dengan gas tak berwarna N2O4. Misalkan konsentrasi NO2 yaitu 0,015 molar dan konsentrasi N2O4 yaitu 0,025 molar, apakah Kc lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Kc? Apabila sistem tidak berada dalam kesetimbangan, ke arah manakah reaksi berlangsung untuk mencapai kesetimbangan? Nah, kita jawab, karena kita sudah mengetahui ya Kc-nya sama dengan 170, maka nilai Q sama dengan konsentrasi dari N2O4 dibagi konsentrasi dari N2, NO2 pangkat 2 sama dengan 0,025 dikali 0,015 pangkat 2 sama dengan 110. Maka Q lebih kecil dari K. Jadi, quotient reaksi adalah kuantitas yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konsentrasi awal ke persamaan konstanta kesetimbangan. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu hubungan K dan quotient reaksi. Jika Q sama dengan K, maka sistem berada dalam kesetimbangan. Jika Q kurang dari K, maka sistem tidak berada dalam kesetimbangan. Reaktan cenderung berubah menjadi produk untuk mencapai kesetimbangan. Ini sama seperti contoh soal di bagian quotient reaksi. Dan yang terakhir itu, jika Q lebih dari K, maka sistem tidak berada dalam kesetimbangan. Produk harus kembali ke reaktan untuk mencapai kesetimbangan. Nah, perlu diingat bahwa Kc hanya digunakan pada keadaan setimbang, dan juga Qc digunakan pada awal reaksi saja. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.